Ya, kami itu hanya percaya kepada Tuhan satu-satunya Yesus Kristus. Tapi karena diterjemahkan oleh Muslim, akhirnya membuat kami percaya kepada dua Tuhan. Dengarkan itu wahai Kristen-Kristen yang lain. Ternyata kitabnya salah. Dan ternyata Kristen menyembah dua Tuhan. Dengar itu Major, dengar kau Major. Gara-gara ada penerjemah dari orang Malaysia bernama Haji Abdul Qadir Munsi, maka tersesatlah semua orang Kristen. Hah? Bukan lagi orang Malaysia. Allah quwata illa billah. Belajar di mana anak ini ya? Kalau bukan orang Malaysia berarti Ogi. Bukan, Bang. Dia itu saudagar yang ada di pada saat itu yang ada di Nusantara. Manra sila cukau lu. Mohon izin bentar Bang. Izin nih sama Bang Forek nih. Bang Forek. Ya Bang. Dulu Abang nih gejala awalnya apa Bang? Maksudnya Bang? Oh, ini pertanyaan mendalam ini. Ya, apa yang gejala? Enggak mungkin. Ya, gejalanya pertama kali itu sampai Anda menyadari Anda menyembah dua Tuhan itu gimana? Ya, karena memang kalau di dalam firman Tuhan yang asli di dalam bahasa Aram itu tidak mengenal kata Allah. Tapi mengenal kata Theos. Enggak juga. Tadi yang Anda tanyakan kan mengenal kata, apakah mengenal kata Allah? Ya tidak. Jadi Theos tidak juga. Tidak Bang. Bukan sementara asli. Sementara asli kitab Anda bahasa apa? Bahasa Aram kan? Wish macenilla de ulumundi. Mana ada bahasa Aram yang original. Alamak. Begini Bang, memang bahasa internasional pada saat itu kan Yunani, tapi kitab pertama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Aram, bahasa yang dipakai Yesus Kristus pada saat itu. Di mana Anda mendapatkan data itu, di mana? Oh, berarti di mana Anda mendapatkan kitab Anda itu bahasa Aramaik, di mana? Bosku, di mana? Bagaimana? Begitu saja. Bagi rata. Ya, bagaimana? Kurang jelas. Udahlah. Bicara sama Bang Handi, saya pening juga, sakit kepala saya juga Bang. Sama Ardiansa dong, Bang Ardiansa jangan kerja Bang. Bang Ardiansa, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fandi Ahmad. Zoom sudah selesai deh. Kebetulan saya nggak ikut Gurunda. Iya. Oh yes. Itu untuk divisi aja. Itu Gurunda. Iya, baik. Silakan Pak dosen, ini ada murid mahasiswa nih satu nih. Diselesaikan dulu. Ini siapa Pak Forex ya? Iya. Oke, aku catat dulu ya. Usia berapa Pak Forex? 62 Pak. Apa hubungannya dengan usia Bang? yang jelas Bang. Saya bukan penerjemah Alkitab Kristen di tahun 1600-an, bukan saya. Oke Pak Forex, kita serius sedikit ya. Saya jelaskan. Jadi begitu. Bible Anda itu yang PB itu Pak, itu bukan bahasa Aramaik, salah. Itu bahasa Yunani, original teksnya. Pertama kali itu ditulis oleh yang disandarkan oleh. Tahu kan? Gimana? Itu yang sepengetahuan yang baru Anda tahu kan? Buset. Mak. Bang Ardi, gue mau jawab apa nih? Bang Ardi, mungkin dia ini mengacu pada Nabi Isa alaihissalam. Injilnya berbahasa Aramaik mungkin. Enggak, kami tidak mengenal ini Isa. Enggak kenal Isa. Enggak, gini.
Siapa yang pertama kali menulis PB itu, Bang? Saya kurang tahu, Bang. Lah, dia ngomong gua nggak tahu, dia juga nggak tahu. Gimana sih abang ini? Ya, karena motivasi saya untuk masuk diskusi dengan abang-abang ini semua kan tujuan saya hanya satu. Kalau tadi kan dikatakan to the point aja. Kalau memang merasa bahwa istilah-istilah yang digunakan Kristen itu adalah milik Islam dengan dilatar belakangi dengan sejarah yang seperti itu, silakan Bang digugat ke LAI. Saya secara pribadi tidak akan keberatan sama sekali. Iya, kalau yang nggak keberatan itu Anda, Bang, tapi yang lain keberatan, begitu loh. Makanya dicoba dulu sudah sejauh mana upayanya. Ya udah, nanti saya coba. Sekarang diskusi aja gitu loh. Gitu loh. Nah, jadi Anda mengimani kitab Anda itu ya, betul? Saya mengimani Yesus Kristus, Bang. Yesus Kristus sebagai? Itu sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Oke. Anda beriman kepada Yesus, bahwasanya Yesus itu disalib. Kalau soal disalib saya percaya, tapi kalau kepada Yesus Kristus saya beriman. Ya, intinya percaya Yesus disalib. Ya iyalah. Datanya valid nggak? Datanya valid walaupun saya ketahui itu walaupun penyaliban itu saya ketahui dari terjemahan yang salah gara-gara Islam ini. Enggak. Wih, Mak, gara-gara Islam. Kampret dasar kucluk. Pengikut Paulus. Kalau dia salah dia salahkan Islam. Oke, kita lanjut ya, Bang. Kita diskusi serius tapi santai gitu ya, Bang ya. Bang Farek ya. Iya, Bang. Oke, berhubung gurunda saya sudah pening, Mak. Sekarang lanjut. Aku makan siang dulu, Dek. Lanjut. Siap makan pagi. Oke, thank you yang ngasih gift-nya. Thank you barakallah. Nah, jadi Yesus disalib itu berita yang valid atau tidak menurut Abang di kitab Anda itu? Valid nggak itu? Itu valid. Valid. Itu tertulis di mana? Di Matius? Karena itu dicatatkan oleh orang ya 4 penginjil yang berbeda. Iya, sabar dulu, pertanyaan saya belum. Anda udah menjelasin, aku belum tanya kok. Tadi sudah ditanya, itu dituliskan di mana? Saya jawab lah, dituliskan oleh 4 penginjil. Enggak. Pertanyaan saya begini. Itu kan berita yang valid. Nah, Yesus itu disalib itu kan ditulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada nggak di situ? Ya. Ada. Nah, saya ambil satu contoh ya. Di Matius 27 berapa itu? 34 kalau nggak salah ya, Yesus disalib, betul nggak? Ya. Nah, itu info yang valid kan menurut Anda, betul? Ya. Nah, Matius tahu dari mana kalau yang disalib adalah Yesus? Tahu dari siapa? Kan Matius, Markus, Lukas ini kan masih ada ini dari 12 rasul itu kan? Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Matius tahu dari siapa? Loh, saya nggak tanya kok. Saya nggak tanya tadi itu. Katanya itu yang saya tanya. Yang saya tanya itu Matius tahu dari siapa bahwasanya yang disalib adalah Yesus. Tahu dari siapa? Saya jawab ya, karena abang sudah tanya ya. Ya, dari siapa? Sebutkan nama ya. Saya butuh nama. Karena jangan Boleh, sampai nama saya ya. jawab, jangan sampai saya jawab, terus abang bilang saya belum tanya. Ya, nama ya. Yang saya minta nama loh ya ini. Matius tahu dari siapa? Sebutkan namanya. Lanjut. Kalau namanya persis saya tidak tahu bang, tapi yang jelas berarti nggak tahu dari ya? 12 rasul itu ya dipilih Yesus. Oke, dari 12 rasul siapa salah satunya? Udah maaf aja. Siapa? Coba pilih salah satu. Secara detail saya tidak tahu bang. Nah, berarti nggak jelas Saya kan? tidak bisa pilih bang karena saya tidak tahu. Iya, berarti nggak jelas kan? Nah, tapi itu bukan kebenaran itu kan bukan karena saya tidak tahu. Loh, jelas nggak sekarang? Kebenaran itu tidak ditentukan oleh pengetahuan saya bang. Iya, sekarang pertanyaan saya jelas nggak itu? Matius itu dapat dari 12 murid itu jelas nggak itu? Abang Jelas, sudah tanya oke. jelas, terus saya jawab jelas.
Oke, Matius jelas mendapatkan informasi dari ke-12 murid itu. Betul? Nah, di terus mana ayat? langsung Di mana ayat? Bang. Di mana? Di Muter-muter, mana Bang. ayatnya? Langsung ke Ya di depan. mana? Di mana tertulis Matius mendapatkan informasi Yesus disalib itu dari ke-12 murid? Di mana ayatnya? Nanti diurut Bang, ini urutan apa urutan apa? Itu kan Di ada mana urutan ayatnya? pemuridan dari atas Bang. Iya siapa? Namanya siapa? Di mana Nanti Abang ayatnya? belajar Di mana lagi lah. tertulis? Di mana tertulis? Kalau kita kan jelas. Kita jelas siapa yang nulis Al-Qur'an. Said bin Sabit, saya ambil salah satu contoh. Said bin Sabit tahu dari mana? Dari Rasulullah. Apa haknya Rasul? Apa otoritas Rasulullah? Oh, jelas, beliau adalah utusan Allah. Apakah Allah sendiri yang bilang? Apakah Allah sendiri yang bilang? Ya, dalam Quran. Gimana? Allah sendiri. Siapa yang menyaksikan Nabi Muhammad mendapatkan ini wahyu? Mendapatkan wahyu. Di mana dulu saya tanya? Di mana? Ya, siapa yang menyaksikan? Oh, Siapa ada yang banyak menyaksikan? yang menyaksikan, ada banyak, termasuk sahabat Rasulullah banyak itu. Siapa yang Ada hadisnya menyaksikan? saya. Ada banyak sahabat-sahabat Siapa beliau yang seperti bunyi lonceng. menyaksikan? Seperti bunyi lonceng. Bagaimana lonceng bersaksi? Seperti bunyi lonceng yang didapat. Saya ada datanya, tapi syaratnya kalau saya Iya, buka Bang, data, siapa dengerin. saksinya? Yang kalau Iya, ditanyakan siapa saksinya kan itu kaitan dengan yang menyaksikan, Bang. Oke, aku buka datanya. Aduh, jangkrik nih orangnya, Bang. Tapi kalau aku tanya nanti harus ada datanya ya. Kau buka data juga ya? Enggak, Bang. Saya jawab sesuai dengan yang saya pahami, Bang. Oh, berarti enggak. Oh, berarti hanya itu yang kau pahami. Nggak usah Bang Ardi, kalau dia tidak bisa tunjukkan data. Oh, ya udah, aku kalau juga kita- nggak usah lah. Kalau kita menyampaikan sesuatu hal yang di luar dari pemahaman kita, Oke, namanya saksinya, bohong, Bang. oke, saksinya adalah saksi itu berbicara tentang subjek, betul nggak? Betul nggak? Ya menyaksikan Iya, sesuatu yang saksi. bisa disaksikan itu harus Iya. bisa dirasakan dengan 5 indera, Kang. Iya. Intinya Mana ada lonceng punya indera? Astagfirullahaladzim. Dengerin. Pernah nggak Intinya, lonceng punya indera, Bang? hei, ngomong sendiri dia, jangkrik. Hoi, jangan ngomong sendiri. Gantian ngomongnya. Ya. Oke ya. Nih, aku buka datanya. Jangkrik. Saksi itu berbicara soal subjek nggak? Coba saya tanya, subjek atau objek atau tempat saksi itu? Coba jawab. Jawab. Hui. Major, diam dulu kau Major. Kenapa, Bang, di mute, Bang? Saksi itu berbicara soal subjek atau soal objek. Coba saya tanya. Subjek, Bang. Subjek, Yang oke. menyaksikan, Bang. Ya. Ini loh. Wah. Bang Ardi. Wah, ngelek. Lalu bagaimana ini? Kok katanya mau kasih lihat data kok malah? Ngelek, diam kau dulu ah. Jaringannya Nggak jelas. itu. Kau nggak bisa tunjukkan data, nggak usah sosok. Data apa, Bang? Kita ini diskusi pakai apa? Udah, nggak usah sosok. Aku ngelek. Nih. Ya, Saksi. Aku buka. Nggak apa-apa. Kita anggap aja ini sebagai hiburan malam kan. Saksikan. Yang pertama, saksikan subjek ya. An-Nisa 166. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi Allah ini subjek atau objek? Saya tanya. Ya, siapa yang menyaksikan Allah menurunkan Quran? Saya tanya, Allah ini saksi atau subjek atau objek? Saya tanya. Kalau menurut pengakuan Quran kan saksi. Saya Tapi siapa yang melihat itu? tanya, Allah ini subjek atau objek? Itu loh yang saya tidak tahu tanya. tentang
Saya tidak tahu tentang Allah karena keberadaannya pada saat itu saya tidak bisa memastikan, Bang. Ini esensi, Allah ini esensi atau barang menurutmu? Saya tidak bisa menjelaskan, Bang, karena saya tidak kenal Allah. Waduh. Kalau Tuhan ya udah Tuhan Di situ itu Allah subjek. kok, bukan Tuhan, Bang. Ya Allah ini Tuhan. Saya kasih tahu, Anda kan nggak tahu. Nah, anda kan nggak tahu. Lah iya, Allah ini Tuhan umat Islam. Allah ini Tuhan umat Islam. Tuhan. Loh, kok ini gimana sih ini orang? Orang ini nggak lulus SD ya, baru potensinya. Belum lulus SD dia. Kok kayak apa ya? Kalau Apa Anda sih tanya ini tentang orang? Allah, memang saya tidak mengerti, Bang, karena itu saya tidak mengimani. Iya, saya kasih Tapi tahu. kalau Anda gantikan Tuhan, di situ tidak tertulis Tuhan. Astagfirullahaladzim. Iya, saya Berarti kasih yang lain aja. tahu. Yang lain aja itu Ya ada Majer Allah, sama ya Rob. Christopher itu. Nih aku kasih ya. Tadi dia tanya kan siapa saksinya kan. Oke. Duh. Nah, nih. Oke. Dengerin dulu. Aduh, ini orang tuh loh ngerepoti malam-malam tuh loh. Jangkrik. Sabar, Nih Bang, dengerin. sabar, Bang. Dengerin. Sahih Bukhari nomor 2. Wahai Soalnya Rasulullah tidak itu, ini Bang. ya. Sahih tidak, Bang? Loh, sahih lah kucluk, sahih. Al Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku, lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya. Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau. Siapa? Siapa nih? Siapa nih? Itu hanya pengaku. Udahlah ketinggian itu Bang Ardi. Loh, katanya tanya saksi. Dan pengaku. Loh, Sekarang katanya nanya balik lagi saksi. aja. Nanya balik. Aduh. Ya gini, ya Bang Andi, siap Bang Andi. Tapi aku nggak mau ya dibilang tanpa data, itu aku nggak mau Bang Andi. Nanti apa jangan dipikir aku modal congor gitu kan. Daripada aku modal congor, mending nih. Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau. Selesai Aisyah. Sekarang saya tanya gantian. Woi, saya tanya. Hanyalah, Bang. Oke ya, saya tanya nih. Simple aja pertanyaan saya. Simple pertanyaan saya. Tolong Jawabannya dijawab. ringan kan tidak, Bang? Jangan sampai tanya simpel tapi berat jawabannya. Jangan ketawa lah, Bang. Ya Allah. Ini logis-logis saja lah. Oke. Kalau memang Yang berat jawabannya, tanya yang berat. Kalau ringan ngapain bikin pusing? ya udah mau yang ringan ya. Mau yang ringan ya. Yang berat lah. Hah. Oh, yang berat ya udah. Siapa penulis Kodeks Sinaiticus? Oh, kalau itu, Bang, saya tidak tahu itu, Bang. Karena tidak ada. Tidak tulis di dalam Alkitab itu, Bang. Loh, itu Bible pertamamu loh. Kau nggak punya Bible Iya. sebelum itu? Tapi masalahnya Bible kami yang sekarang kan sudah diterjemahkan Muslim salah-salah. Saya nggak itu tanya bagaimana? terjemah. Yang namanya Kodeks Sinaiticus itu bukan terjemah. Kan saya tanya kodeks, bukan tanya terjemah, gimana sih? Iya, Bang, saya tidak tahu itu, Bang. Nah, ya sudah, ya udah, pertanyaan yang simpel aja ya, yang enteng-entengnya. Ya, Bang. Oke, yang enteng-enteng aja. Pertanyaan saya simpel. Saya buka. Waduh, terlempar lagi. Yang enteng-enteng ini loh pertanyaannya, yang enteng-enteng nih. Waktu Yesus menerima firman, siapa saksinya? Silakan. Yesus tidak pernah menerima firman, Bang, karena dia sendiri itu firman. Yohanes 17:8. Itu diterjemahkan salah oleh Muslim. Loh kok, kok Muslim salah? Elai terjemahin tuh. Iya. Jadi itu harus dibenarin dulu, Bang, baru ditanyakan ke kami. Sebelum dia dibenarin jangan ditanyakan ke kami, Bang. Jadi saya harus turun tangan benerin. Benarin, Bang. Saya yang benerin gitu.
Saya justru mendorong abang untuk supaya Bisa nggak Anda anterin saya ke kantornya LAI, saya benerin? Nah, langsung aja ke sana bang, bisa itu. Oh, saya disuruh benerin ke terjemahan LAI gitu ya. Ya, Kenapa bukan Anda aja? saya tidak punya kuasa bang. Ya saya, apalagi saya bang, saya bukan Kristen. Karena begini bang, yang bisa mencabut kuasa itu adalah pihak dari orang yang menerjemahkan pada saat itu. Nah, waktu itu kan yang menerjemahkan kan dari Muslim. Yang bisa mencabut itu ya Muslim lah. Oh iya iya iya. Jadi menurut kamu Muslim yang ngajari kamu salah? Ya nyatanya mereka yang terjemahkan, yang tadinya Tuhan yang terjemahkan Allah. Ya udah, berarti agamamu salah ya? Enggak, agamanya benar bang, tapi diterjemahkan oleh orang yang salah. Terus terjemahan itu salah? Ya hasilnya kan dari yang jahat ya pasti Ya, hasilnya ya. jahat juga bang. Ya udah Bang Ardiansa, lanjut lagi nih. Muslim katanya ngajarin dia yang salah. Tunggu Bang Ardi, selamat ya Bang Ardi akunnya. Si. Sudah kubilang dari awal Bang Handi, Bang Ardi, tidak usah ke sana kemari bertanya-tanya, tanya dulu gejala awalnya itu gimana itu. Iya iya iya. Coba saya tanya gejala awal. Korex. Ya bang. Kalpanax itu obat luar apa obat diminum? Bagaimana bang? Kalpanax obat diminum apa obat luar? Itu tetes mata bang. Kalau panas tetes mata. Kau buta lah kau. Pantas salah obat lu. Waalaikumsalam. Kalau panas tetes mata. Mohon maaf, ada yang report Bang Handi, jadi langsung kacau. Aku nggak ngomong apa-apa lo badalnya. Selamat ya Bang Ardi. Korex, waktu kamu kecil kamu pernah kena cacar air? Tidak bang, kalau kecil itu bisul bang. Oh bisul. Bisulnya di jidat apa di pantat? Bisulnya di jidat apa di pantat? Ya apa hubungannya dengan istilah Islam bisul bang? Enggak, saya nanya gitu loh, biar kita tahu ciri-cirimu itu loh. Tidak, saya jawab itu yang ada nilai bang, yang tidak memiliki Bang Andi, energi. izin dulu, ini ada Christopher ini, Bang Christopher. Coba buka mute-nya dulu Bang, Kristen kan Bang? Atau terakhir nih, Korex, Tuhan kamu ada berapa sih? Tuhan saya satu bang, tapi dia jadi dua gara-gara terjemahan Islam. Kok kau yang salah? Aduh kacau nih orang. Aku lanjut dong tanya sama Forex Bang Andi. Iya. Enggak. Nah, yang tadi kan kata aku kan di Christopher ini kayaknya penghujat deh, Bang Fandi. Baik, saya blokir saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa nih? Kristen Pak Muslim? Muslim bang, alhamdulillah. Maaf bang. Waalaikumsalam. Kirain. Masya Allah. Sorry ya. Tadi kok aku Maaf ya, dengar Bang. Hajar Aswad Nyamar, gitu. Bang. Enggak, tadi Itu kok lagi dengar nonton. Hajar Aswad. Lagi nonton Khazanah Islam bang. Mohon maaf tadi. Oh, kirain kayak Iya mak. ya udah. Terima Aku juga kasih minta maaf sebelumnya ya. hostnya nih. Oke. Udah mau naikin. Lanjut ya, Forex ya. Forex, monitor Forex. Mau disudahi atau bagaimana bang? Iya, tunggu dulu satu pertanyaan. Katanya aku disuruh tanya tadi. Tidak bang, sudah waktunya lewat ini. Gimana nih orang? Ya tanya aja bang. Oke. Kita sepakat dulu ya bahwa yang jadi Tuhan di dalam diri Yesus itu rohnya atau manusianya nih? Sebelum saya sepakat, saya ingin tanya motivasinya apa bang? Kok tanya? Oh ditanya kok tanya balik? Abang males. ingin supaya saya sepakat ya. Sebelum saya sepakat, saya Motivasinya tanya adalah motivasi ingin dulu, tahu. Bang. Nah itu motivasinya ingin tahu. Nah, silakan Di sisi- sekarang jawab. Di bagian mananya yang abang ingin tahu supaya Ya semuanya, saya bisa- semuanya. Nah semuanya. Nah sekarang jawab. Wah, Udah kalau dua semuanya pertanyaan. Kalau semuanya bang, saya tidak bisa sepakat bang. Ya udah sebagian kalau gitu sebagian. Dikit-dikit aja ya. Ya dikit-dikit. Ya, Hmm. Gimana? ya tanya. Ya itu tadi pertanyaan saya. Yang jadi Tuhan di dalam diri Yesus itu rohnya atau manusia atau tubuhnya?
Itu daging. kan pertanyaan ini bang, yang abang bilang kita sepakat itu bukan pertanyaan bang. Itu Kenapa itu susah Anda kali, ingin Pak, supaya kita jawab? sepakat. Kenapa susah kali jawab itu? Kan bukan pertanyaan bang yang abang Itu pertanyaan. sampaikan tadi. Ya udah, Itu sekarang kita statement tanya. Anda yang membuat saya ingin sepakat bang. Ya udah, saya nggak sepakat. Sekarang saya tanya aja. Oke, pertanyaan saya, yang menjadi Tuhan di dalam diri Yesus, apakah A, dagingnya, atau B, rohnya? Yang mana? Rohnya bang. Rohnya, dagingnya bukan Tuhan ya? Bukan bang. Oke. Apakah rohnya Yesus ini maha kuasa? Maha kuasa bang. Apakah ada yang lebih maha kuasa daripada rohnya Yesus? Enggak bang, dia maha kuasa. Satu-satunya maha kuasa Yesus itu. Apakah ada yang bukan Tuhan yang bisa mengatur yang maha kuasa ini? Tadi katanya ingin tanya sedikit, ini sudah 6 ini. Ya udah. Hitung sama dia. Sabarlah, kita pelan-pelan lah. Apakah ada sesuatu yang bukan Tuhan yang bisa mengatur Tuhan yang maha kuasa ini? Ada nggak? Percuma bang saya jawab sampai akhir kalau ujung-ujungnya abang tidak percaya juga. Ya udah, aku nggak akan bilang menolak, aku nggak akan menyalahkan kamu, tenang aja. Oke, lanjut. Silakan Ya, dijawab. tapi saya ingin kalau saya menjelaskan itu abang mengerti terus abang ikut. Ya aku ikuti kamu, ikuti kamu, tenang aja. Aku Iya, ikuti kok. tapi maksudnya begini bang, pemahaman ikuti. saya Yesus itu adalah Tuhan. Abang sepaham. Tunggu dulu, makanya kita buktikan dulu di sini. Bang. Waduh, Kita harus ini sepakat orang. itu. Kalau abang sudah mengakui Yesus itu Tuhan, baru kita bisa bicara yang lain. Oh, berarti nggak boleh kita diskusi. Ya kita diskusi tapi yang lain. Nah, ya udah, itu pertanyaan saya. Istilah-istilah Islam. Udahlah, Bukan- dijawab aja. Pertanyaan bukan saya. mempertanyakan masalah ketuhanan Yesus. Pertanyaan, dengerin. Pertanyaan saya, apakah ada sesuatu yang tidak maha kuasa? Apakah ada sesuatu yang bukan Tuhan yang bisa mengatur yang maha kuasa itu? Ada nggak? Enggak bang. Nggak ada. Nggak Oke, ada baik. kekuatan Baik, siap. Pada saat Yesus dibawa iblis ke padang gurun, yang dibawa iblis itu apakah A, manusianya doang tanpa roh, atau B, manusia dan roh, atau C, rohnya doang tanpa Itu daging? Yang semuanya mana? bang ke sana. Jadi yang Manusia dan roh. yang dibawa, dengar bang. Jadi yang dibawa iblis pada saat itu ke padang gurun untuk dicoba itu semuanya bang, termasuk karena pada saat itu Tuhan mengambil rupa manusia. Iya, aku dengan tahu. kontraknya, bang. Jadi kalau Berarti dia kan- dicobai wajar bang. Iya, berarti kan intinya yang dibawa iblis itu kan daging dan juga rohnya, betul kan? Iya bang. Nah, oke, gitu loh maksudku, pelan-pelan kita. Nah, ketika Yesus kan itu kan ada rohnya kan maha kuasa kan, iya nggak? Iya bang, betul. Nah, berarti sang maha kuasa ini telah berhasil diatur oleh iblis, betul? Enggak bang. Karena dipindahkan tempatnya, loh, dipindah dari Enggak, tempat A Bang. ke tempat B, ayo. Iya bang, tapi pada Loh, akhirnya iya. kan iblis kalah kan. Loh, aku nggak ngomongkan iblis kalah atau menang, enggak. Iya, Pertanyaan tapi kan saya, abang kan ingin mengetahui siapa yang fokusnya maha di sini. kuasa. Dengerin. Fokus saya adalah iblis ini ternyata mampu memindahkan atau mampu mengatur Tuhan yang maha kuasa, betul? Karena Bang, di karena di dalam- iblis mampu memindahkan Yesus dari tempat A ke tempat B, yang notabene manusia Yesus di dalamnya ada rohnya yang maha kuasa itu. Jadi roh Tuhan yang maha kuasa dipindah oleh yang bukan Tuhan. Sepakat? Bukan iblis yang pindah bang, Yesus Lah? sendiri yang pindah. Lah kan dipindahkan oleh iblis tadi. Enggak bang, enggak. Itu tidak betul itu. Baca ayat 8, dan iblis Ya, membawanya bacakan. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Nah, ini siapa yang membawa? Tapi waktu Yesus memindahkan Yesus itu, apakah dia terangkat dengan sendirinya atau dengerin. Yesus berjalan? Di ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci. Di ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung. Pertanyaan saya, siapa yang membawa? Iblis bang, Iblis membawa siapa? membawa Tuhan bang. Membawa Tuhan yang maha kuasa atau enggak tuh yang dibawa tuh? Maha kuasa bang, karena Maha pada akhirnya iblis kuasa. kalah, bang. Berarti kesimpulannya, yang bukan Tuhan mampu membawa Tuhan yang tidak mampu membawa Tuhan yang maha kuasa. Sepakat?
Iya bang, langsung poinnya bang, langsung Ya, poinnya. poinnya adalah apa yang iblis. Anda sudah simpulkan dari Poinnya cerita adalah iblis lebih berkuasa memindahkan Tuhan yang maha kuasa, betul? itu kesimpulan Anda Loh, bang. kok kesimpulan saya wong itu? Wong dari tadi Anda setuju kok. Gimana sih? Ya, saya setuju, tapi kan Ya, Anda sudah. menolak. Saya katakan bahwa pada akhirnya iblis kalah kan. Saya nggak ngomong ngalah menang kan? Nah karena kalau berbicara tentang kekuasaan kan itu mengenai kalah dan menang. Buktinya sekarang pertanyaan saya, iblis mampu nggak memindahkan Tuhan yang maha kuasa itu? Mampu nggak? Nyatanya abang baca tadi tuh. Pertanyaan saya, iblis Tuhan atau bukan? Bukan bang, namanya Berarti iblis itu bukan Tuhan, berarti bang. iblis yang bukan Tuhan ini mampu memindahkan Tuhan yang maha kuasa, betul? Iya, tapi bukan berarti dia berkuasa. Ya, tapi kan dia minimal dia menguasai, bisa memindahkan Tuhan yang maha kuasa, betul? Karena Tuhan juga ingin pindah kan. Kalau Tuhan tidak ingin pindah ya iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Gantilah. Kacau kali. Udah, yang lain lah. Apa dulu Bang Bale? Loh, tanyalah yang berkualitas bang. Bang Bale, selamat malam. Iya, Kristen Bang ya? Hancur. Bang Bale. iya Kristen Kak. Iya. Oh ya, Kristen silakan. 100%. Wah, keren. 100% Kristen katanya. Oh, 100% manusia. Wah, Ya. Lanjut Bang Andi. enak bagian Bang Juma nih biar Bang Juma nggak ngantuk kan. Iya, Bang Juma baru Bang Andi. sarapan pagi Oh, iya. tadi. Bang Juma, Gurunda. 6,3. Iya. Silakan Gurunda. Iya. Apa yang ingin saya tanyakan kepada diriku? Silakan. Mata mija. Mati bija. Jadi bagaimana, lanjut atau saya turun bang? Udah pening aku dengarkan kau, saudaraku. Stres aku dengarnya. Ya, kamu pernah saya tugaskan kau beli kalau panas buat tetes mata udah sana. Tidak bang, saya titip bang. Kalau bisa upayakanlah bang, supaya istilah-istilah Islam di dalam ajaran Kristen itu tuh dihilangkan bang. Itu merugikan bang. Tolonglah. Halo bang. Ya, gimana? Saya bilang tolonglah diupayakan itu karena ya kami tidak memiliki kuasa untuk itu, apalagi kami kan minoritas bang. Tapi kalau dari kaum mayoritas kan bisa itu bang. Oh, bukan kayak gitu. Bukan kayak Demi kebaikan begitu. kita bersama bang. Persekutuan gereja harus meminta kepada lembaga Bible untuk melepaskan semua istilah-istilah Islam itu. Jadi Bisa bang. Justru yang Kenapa dirugikan itu yang harus menuntut bang. la haula wala quwata illa billah. Kalau persekutuan gereja sudah menyadari bahwa itu hasil curian, harus Hasil dikembalikan. curian bang. Ya, lalu Jangan dikatakan apa? hasil curian. Lalu apa? Lalu Masa apa? hasil curian, masa muslim mencuri kitab muslim kan tidak masuk akal. Ya, muslim mencuri kita. Nah, inilah rusaknya. Ini yang koslet di otak saudara. Ini koslet. Udah dijelaskan tadi. Nah semakin dijelas. koslet bang, kalau tidak dipindahkan itu segera bang. Ya, segeralah Anda mengatakan kepada persekutuan gereja se-Indonesia untuk menghilangkan istilah Islam. Karena kapan istilah Islam masih ada di dalam Bible, berarti agama Anda itu bermasalah. Iya bang, betul bang. Makanya aku katakan sama abang, tolonglah bang. Ya Bang Zuma, saya mau tanya Bang Zuma yang tadi bilang Iya. istilah Islam. Iya. Kalau boleh tanya kan di kitab kita kan Allah ya seperti itu. Kalau di Islam kan sebutannya Allah Iya. seperti itu. Nah itu kalau di agama Islam itu apakah Allah sendiri itu beragama Muslim bang? Seperti itu. Yang beragama Boleh bantu itu, jawab? yang beragama itu makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Allah itu membeberkan semuanya kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Sudah diwahyukan semua kebenaran itu kepada manusia melalui Islam. Barang siapa yang mau beriman silakan menjadi Islam. Barang siapa yang mau kafir silakan menjadi Kristen. Sederhana bukan? Jadi Allah itu adalah sumber segala-galanya. Semua
Allah itu sumber segala-galanya. Yang menciptakan segala sesuatunya itu adalah Allah. Jadi Allah itu tidak memiliki kemudian agama dalam arti kata Allah itu tidak beragama. Agama itu diperuntukkan untuk makhluk agar makhluk itu bisa selamat. Allah itu ngapain dia butuh selamat? Dan dia sendiri yang membangun dan membentuk dan menjadikan dan menciptakan segala sesuatunya. Jadi Allah itu bukan makhluk. Nah, yang jadi masalah Yesus. Yesus ini makhluk ateis atau beragama? Itu loh. Ya berarti kalau Bang Zuma bilang berarti Buddha pun berarti bisa kalau begitu kan menyembah Allah kan, nggak harus Buddha. ini. Maksudnya gimana? Nggak, maksudnya kan berarti kalau agama Hindu, agama Buddha berarti bisa kan dia menyembah Allah karena kan katanya Allah bukan agama gitu kan, karena dia sang pencipta seperti itu. Ya, sebenarnya Allah itu adalah Tuhan kita. Tuhannya saudara Kristen, Tuhannya saudara Buddha, Hindu, ateis, Tuhannya semua makhluk. Itulah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Hanya saja ada yang mengingkari, malah menyembah kepada yang lain. Seperti Kristen malah menyembah kepada manusia Yesus. Allah itu satu, Tuhan itu satu. Jangan kira yang memberikan Anda kehidupan itu adalah Yesus. Bukan. Anda berdoa kepada Yesus, tapi yang mengabulkan doa itu adalah Allah. Makanya Allah itu disebut Maha Pengasih. Apa itu Maha Pengasih? Ya Maha Memberi. Mau dia disembah atau tidak disembah, dia tetap memberi. Coba. Makanya Tuhan kami itu Maha Pengasih. Sekiranya Tuhan itu tidak Maha Pengasih, maka orang-orang yang tidak sujud beribadah menyembah kepadanya dimatikan semua. Nah ini buat apa dia hidup ini? Dia tidak nyembah saya. Ditutup hidungnya pakai lakban, dengan mulutnya mati. Tapi karena Allah itu Maha Pengasih, maka dia memberi semua ciptaannya, makhluknya. Babi diberinya kehidupan, guguk diberinya kehidupan, kafir diberinya kehidupan, Islam diberinya kehidupan. Tapi dia juga Maha Penyayang. Yang disayangi itu hanya orang yang bertakwa kepadanya. Kalau yang tidak bertakwa itu tidak disayang, tapi dikasih. Dikasih kehidupan, dikasih kenikmatan. Jadi Anda berdoa kepada Yesus, Yesus, ya berikan aku celana panjang yang kaki kirinya pendek, yang kanannya panjang. Dikasih. Bukan Yesus yang kasih Anda, Allah. Anda minta kepada Yesus, Yesus berikan kepada saya HP yang mahal. Dikasih. Habis itu Anda mengatakan apa? Aduh, terima kasih Yesus, Engkau telah mendengarkan doaku. Padahal tidak. Bukan begitu polanya. Iblis itu kemudian memiliki sumpah di hadapan Allah bahwa iblis akan menggait kemudian manusia itu, menyesatkan manusia itu dari muka, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Itulah iblis. Sehingga apa yang Anda alami di dunia ini, itu Anda menganggap Yesus yang mengabulkan. Padahal janji-janji itu datangnya dari iblis. Yaitu hum wa yumannihim wa ma ya'iduhum humul syaitan illa gurura. Setan yang membuat Anda berangan-angan. Coba Anda teliti tuh. Coba Anda teliti. Teliti perkataan saya. Ketika Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Coba Anda teliti. Ketika Al-Quran mengatakan setan itu memberikan janji-janji kepada mereka. Setan itu membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan. Nah coba mari kita buktikan. Siapa yang menjanjikan Anda surga? Ini aja dulu. Siapa yang menjanjikan Anda surga? Apa yang hendak Anda katakan? Coba. Coba. Sebutkan. Iya. Nah, apa? Siapa yang menjanjikan Anda surga? Sebutkan. Kalau saya pribadi Yesus Bang, karena ini angan-angan. Mari kita buktikan. ada Di mana? Bang. Oke. Udah tunggu.
Anda mengatakan yang menjanjikan Anda surga adalah Yesus. Di mana dalilnya tuh? Berat kan? Ya. Pernah ada perkataan itu, Bang. Tidak ada. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa yang menjanjikan Anda surga adalah Yesus? Mana dalilnya? Kalau Anda tidak pernah bisa menunjukkan dalilnya, berarti benarlah Al-Quran bahwa kalian itu hanya berangan-angan saja. Iblis yang menjanjikan kalian itu surga, bukan Yesus. Kalau Anda mengatakan itu Yesus yang menjanjikan, boleh dong saya minta dalilnya. Mari semua. Di sini ada 3.000 lebih orang. Di YouTube ada 2.000-an orang. Belum lagi di YouTube yang lain. Coba, kita ingin coba. Tolong tunjukkan kepada kita Yesus menjanjikan Anda surga. Silakan. Ya pokoknya kalaupun kita mau ke surga kita harus melalui Yesus, Bang. Pokoknya kan. Kalau di Islam kan jelas tuh. Contoh misalnya, qad aflahal mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jelas Allah yang menjanjikan qad aflahal mu'minun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam yang sholat, yang mengerjakan yang mengeluarkan zakat, menjaga lisannya, menjaga amanah, tidak berzina, kemudian khusyuk dalam beribadah, ulaika humul warithun, ulaika humul warithun. Mereka itulah yang mewarisi. Apa yang diwariskan kepada mereka? Firdaus, surga Firdaus, hum fiha khalidun. Bukan angan-angan, ada janji dari Allah. Nah sekarang Al-Quran mengatakan apa? Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Orang-orang kafir dijanjikan oleh setan-setan kepada mereka. Setan memberikan janji-janji, setan membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kalau saudara tidak mampu menunjukkan janji Yesus kepada penyembahnya untuk mendapatkan surga, maka yang menjanjikan ente adalah iblis. Nah sekarang tunjukkan Al-Quran salah. Oh, Al-Quranmu salah, Bang Suma. Yang menjanjikan surga kepada kami pemakan babi yang tidak bersunat ibadah minggu menyembah anak Maria adalah Yesus. Tertulis di dalam kitab Bombong bab sekian, bab sekian. Mana buktinya? Tunjukkan ke kita. Tidak ada kan? Justru Yesus mengusir, Matius 7 nomor 15 sampai 23, mengusir orang-orang Kristen dan menjanjikan mereka neraka, bukan menjanjikan surga. Ayo, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka. Matius 23 nomor 15, pengikut Paulus adalah orang-orang neraka. Lalu salah Al-Quran? Tak salah. Makanya semakin banyak orang mualaf karena mendengarkan ente bertanya kepada Bang Suma dan saya jelaskan
bahwasanya yang menjanjikan ente pada surga itu adalah iblis, adalah setan. Oh tidak Bang Suma, salah. Yang menjanjikan kami surga itu adalah Yesus. Mana, buktikan kepada saya sekarang. Silakan. Iya. Kalau iya benar emang sih Bang, kan itu sih apa namanya, kalau dalil emang tidak ada, cuma kan ini kan perkataan Yesus kan yang apa namanya, yang bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kan Yesus sendiri yang ngomong Bang, seperti itu. Kalau abang yang Bang Zuma bilang di Matius 7 itu mah terkait orang-orang munafik Bang, untuk mengusir setan pakai nama Yesus. Seperti itu. Contoh nih kayak di Markus 9 ayat 38 dan 39, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena itu bukan pengikut kita." Lalu ayat 39-nya, "Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat ketika itu juga mengumpat aku." Itu Bang, itu terkait orang-orang munafik Bang, kalau yang di Matius 7 ayat 15 sampai 23, seperti itu. Oke, Anda keliru kalau mengatakan itu munafik. Coba Anda baca nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari buahnya kamu melihat dia. Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Yesus melanjutkan, sesungguhnya pohon baik akan menghasilkan buah baik, begitu juga pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Yesus ulang lagi, yaitu bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Bos, bos," junjungan, junjungan, pimpinan, pimpinan, mar, mar, tuan, tuan, kurios, kurios, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi pohon sebuah agama, jika umatnya sudah memperlihatkan satu keadaan yang tidak berdasarkan atas kehendak Bapa, maka agama itu yang salah. Bukan hanya penganutnya, tapi agamanya yang harus dihapuskan di atas muka bumi dan dilemparkan ke neraka. Bukan munafik-munafikan, bukan ada munafik lagi di situ, tak ada. Pokoknya dari buahnya kau lihat dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Kalau sudah Anda temukan itu dalam sebuah agama, maka agamanya harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Bukan orang per orang. Ini berbicara mengenai pohon. Ini berbicara mengenai nabi. Nabi palsu itu tidak dilihat dari buahnya. Oh, nabi palsu ada muridnya yang baik. Oh, nabi palsu ada pengikutnya yang baik kok. Oh, nabi palsu hanya sebagian orang kok yang salah. Tak, yang namanya nabi palsu mau menampakkan pengikutnya itu baik, kelihatan kasih atau kelihatan penyayang, tak ada istilah. Pokoknya kalau dia diasalkan dari nabi palsu, ajarannya baik ataupun tidak, semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu maksudnya. Kalau nabi palsu tak ada lagi pengikutnya yang baik. Meskipun dia mengatakan di dalam mulutnya, kami ajaran kasih, kami ajaran kasih. Sejarah menorehkan dengan tinta darah ajaran Kristen masuk ke Nusantara melalui penjajahan. Jadi tidak ada itu bahwasanya, oh, nanti dilihat itu munafik. Oh tidak Bung, nabi palsu pengikutnya mau dia nampak baik, mau dia nampak seperti apapun, ya namanya dari nabi palsu, ya semuanya akan dilemparkan ke neraka. Tidak ada pilih-pilih di situ. Oh itu munafik. Ada yang memanggil Yesus Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Ya ente sendiri nyembah Yesus atas kehendak siapa? Katolik, Protestan, Advent, apalagi? Ayo bantu saya. Apalagi? Mesianik, apalagi? Ortodoks, apalagi? Apalagi? Agama-agama kalian itu yang ada di Indonesia ini apalagi? Progresif. Iya, terus apa lagi? Ayo, Pantekosta, apa lagi? Semuanya itu pohonnya dari Paulus. Paulus Bang, gimana bisanya dari Paulus?
Loh, yang mengajarkan ente menyembah Yesus itu sopo, Rek? Siapa yang mengajarkan ente? Dan siapa yang menjanjikan surga? Dari situ aja dulu. Siapa yang menjanjikan surga kepada yang menyembah Yesus? Ada nggak yang menjanjikan kalian surga? Ada nggak? Ada, Pak. Banyak. Di mana? Di mana? Di mana Yohanes kemudian? 14 ayat 2, Yohanes 14 ayat 3. Korintus 5 ayat 1. Tunggu. Sabar. 2 Timotius ayat Sabar. Kita lihat Yohanes 14 yang Anda katakan tadi. Kita buktikan. Apakah Anda ini menipu atau Anda ini tertipu? Yohanes 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Hai! Ini bukan untuk ente. Ini untuk Bani Israel pengikut Yesus. Jangan ngadi-ngadi ente. Jangan gelisah hatimu. Saya itu pengikut Kristus. Saya itu Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Ketika Yesus datang, siapa? sabar. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah pengikutnya di situ ada pemakan babi? Jawab dulu. Bang. Bang, jawab. Apakah pengikut Yesus makan babi? Coba saya tanya, apa salahnya makan babi? Tanya Tuhan, kenapa dilarang? Imamat 11 nomor 7, tanya Tuhan. Pak, tanya kepada Tuhan. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tanya kepada Tuhan. Dasar kucluk pemakan babi. Kamu tanya kepada Tuhan, Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Tanya dia. Wahai Tuhan, apa salahnya babi? Kenapa tanya saya? Yang saya tanya, apakah pengikut Yesus ada yang makan babi? Ada yang tidak bersunat? Hah? Ada? Tidak ada. Ada pengikut Yesus yang tidak bersunat. Ada pengikut Yesus masuk ke gereja. Ada pengikut Yesus itu memiliki kitab perjanjian baru. Ada pengikut Yesus itu yang merasulkan Paulus. Ada pengikut Yesus itu pada hari Minggu. Ada. Tak ada. Kalian itu serigala nyamar domba, bukan pengikut Yesus ente. Ketika Yohanes 14 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kamu di situ bukan Kristen, bukan penyembah Yesus. Kamu di situ orang Yahudi, orang-orang yang bersunat, orang penganut Tauna, orang yang tidak makan babi, orang yang ibadahnya hari Sabtu, bukan Kristen. Para kali saudara saya ini, kasihan saya samamu, Bung. Di situ Yesus tidak menjanjikan surga untuk penyembah-penyembahnya, nggak ada. Yang menyembah Yesus, baca Matius 7 nomor 15 sampai 23. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kamu, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kasih junjungan kamu ada nggak di sunat apa enggak? Jangan emosi lah. Ada nggak? Kasih ayatnya. Apa? Coba. Apa yang kamu bertanya? Apa tuh? Junjungan kamu disunat apa enggak? Oh, seluruh bangsa Arab itu sunat dari bayi. Tidak perlu ada dalilnya. Tidak ada. Sekarang saya tanya, ada nggak Musa bersunat? Pak, saya nggak tanya Musa. Saya juga mau tanya Musa. Saya juga mau tanya Musa. Ada nggak Musa bersunat? Ada nggak Daud bersunat? Pak, saya nggak perlu Musa. Saya juga tidak perlu pertanyaan Anda, dan saya butuhkan jawaban Anda tentang Nabi Musa. Ada tidak Nabi Musa bersunat? Tidak ada dalilnya Nabi Musa bersunat. Pertanyaannya, apakah dengan demikian tak ada dalil maka Nabi Musa tidak bersunat? Ada nggak dalilnya Daud bersunat? Udah belum ngomongnya? Ya, saya tanya. Udah enggak, udah. Saya tanya, ada nggak dalilnya Daud bersunat? Ada nggak dalilnya Yusuf bapak tirinya Yesus bersunat? Pak, ada nggak dalilnya Yakobus bersunat? Kalau Yesus bersunat, itu ada ayatnya.
Saya nggak tanya Yesus. Saya nggak tanya Yesus. Enggak, Saya tidak tanya Yesus. Yang saya tanya Nabi Musa. Ada nggak dalilnya Nabi Musa bersunat? Perlu nanya Nabi Musa, Bapak tanya itu Yesus. Oh, tidak bisa, saya nggak bisa nanya. Karena yang membawa ajaran tentang sunat, yang membawa ajaran tentang sunat itu adalah Nabi Musa. Kalau Yang membawa ajaran sunat itu Nabi Musa. Setelah Abraham, Nabi Musa yang membawa sunat itu. Mana dalilnya Nabi Musa bersunat? mana dalilnya Muhammad sunat? Ya, Jadi nggak bisa diskusi ini. pasang kepalamu baik-baik. Dengarkan saya. Pasang batok kepalamu baik-baik. Tidak ada orang Arab itu yang tidak bersunat. Coba Anda lihat, ada tidak di dalam hadits ketika orang-orang dewasa yang masuk Islam dari Arab, sahabat Rasulullah seketika mereka disunat? Tak ada. Kenapa? Karena mereka dari sejak bayi semuanya sudah disunat. Kenapa demikian? Karena mereka keturunan dari diam. Pasang kepalamu untuk mendengarkan. Karena mereka orang Arab itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Paham sampai situ? Jadi keturunan Abraham dari Nabi Ismail dan dari anaknya Nabi Ishak. Diam. Semua keturunan Abraham itu bersunat, baik dari Nabi Ismail maupun dari Nabi Ishak. Nah, Kristen ini keturunan siapa tidak bersunat? Ayo, jawab. Nabi Musa bersunat tapi tidak diceritakan di dalam Bible. Al-Quran tidak menceritakan Nabi Muhammad itu bersunat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad keturunan Nabi Abraham alaihissalam. Tak ada orang yang masuk Islam pada masa itu kemudian disunat. Abu Bakar memeluk Islam, maka dia disunat. Umar bin Khattab memeluk Islam, maka dia disunat. Tak ada. Sebelum Islam datang, orang Arab seluruhnya sudah sunat secara turun-temurun dari neneknya Abraham. Begitu kucluk. Udah belum? Udah. Pertanyaan saya, ingat, Anda ini keturunan siapa sampai Anda tidak bersunat? Keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Isa, semuanya bersunat. Ente dari keturunan siapa Anda tidak bersunat? Jawab. Pak. Kalau ditanya itu dijawab. Pak, sunat itu nggak menjanjikan bahwa Anda masuk surga, Pak. Kelakuan tetap kelakuan manusia. Dengarkan saya. Dengarkan. Pasang batok kepalamu. Dengarkan saya. Yesaya 52. Oke, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Wahyu 7 nomor berapa itu? Saya lupa. Udah belum? Diam dulu. Di situ dikatakan bahwasanya haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Ayo. Udah belum? Belum tuyul, giliran kau ditanya nanti kau nggak bisa menjawab. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Yesus bersunat. Kristen mengaku pengikut Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12, jika kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku bersunat. Siapa yang Kristen ikuti dengan tidak bersunat? Jantung jawab. Pegang jantungmu baik-baik. Udah ke arah-arapannya. Pak, yang sunat itu belum tentu bersih. Apalagi yang tidak bersunat. Apalagi yang nggak bersunat bisa bersih. Nenekmu kiper. Itu kan nenekmu kiper. Bukan Anda. Itu masalah bersih atau tidak bersih. Ini masalah firman Tuhan. Kejadian 14 nomor 14. Diam. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dibunuh karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ayo, kau mau kemana? You mau kemana? Mana cambuk?
Nakal. Jangan di mute kalau Nakal. kalau diskusi Nakal. Nakal, kau nakal. Kamu nakal. Orang Tuhan semua itu berlomba. jijik dengan orang yang nggak sunat, betul nggak, Akhi? Betul, betul, betul. Tuhan jijik dengan orang nggak bersunat. Jijik dengan orang yang tidak bersunat. Tuhan jijik dengan orang yang tidak bersunat. Bayangkan apa kata Tuhan di dalam Yehezkiel 4:4. Diam. Jangan asal di mute aja. kalau Diam. mau diskusi. Saya nggak merasa berdiskusi dengan ente karena ente tidak punya ilmu. Ente murid saya di sini. Saya tidak sedang berdiskusi dengan ente. Saya sedang menyunat otak ente supaya berfungsi. Paham? Di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dengar guru Anda berbicara, dengarkan guru Anda berbicara. Di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, apa kata Elohim kepada Bani Israel? Segala dosa-dosamu, segala kesalahanmu telah aku ampuni. Tetapi ada satu kesalahan dosa yang paling menyakitkan hatiku, yaitu engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Dosamu itu adalah dosa yang paling tidak bisa aku lupakan, karena engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Ayo. Kisah para Rasul 15, Akhi, ayat 1. Betul. Mampus sudah kau di sini. Lari sana ke gereja, cari pendeta, jilat pantatnya biar kau waras. Diskusi itu pakai ilmu dong. Jangan cuma naik ke sini membantah, ditanya ke sana kemari. Memalukan. Ini memalukan banget. Parah kali kau. Diskusi itu pakai Bang ilmu. Zuma. Ya. Berarti kalau merujuk kepada ayat yang tadi, saudara-saudara kita yang Kristen yang tidak bersunat, berarti harus sudah. dimetong dong. Oh iya, harus dibunuh mereka itu berdasarkan firman Tuhan dalam Kejadian 17 nomor 14. Coba baca di situ apa yang diterangkan Kejadian 17. Ngeri-ngeri sedap loh. Coba. Masa saudara-saudara kita jijik aku bersaudara jijik. dengan orang nggak sunat, nggak mau aku. Nggak mau aku menyembah berhala, menyembah manusia. Enak aja. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khantannya, maka orang itu harus dilenyapkan. Apa itu kalau dilenyapkan? Itu diapakan orang kalau dilenyapkan? Dalam bahasa Ibrani-nya karat. Itu diapai? Kok dilenyapkan? Dilenyapkan. Itu Dikubur. Dikubur. Dilenyapkan di atas muka bumi dari antara orang-orang sebangsanya. Karena ia telah mengingkari perjanjian kekalku. Para kali lah. Ayo. Belum lagi orang Kristen ini makan babi. Di dalam Yehezkiel juga diterangkan, Yesaya 66 juga diterangkan bahwa Tuhan akan datang membunuh banyak orang, yaitu mereka yang makan babi dan makan tikus, balau, padalik dan seterusnya. Itu diterangkan dalam Bible yang kalian genggam selama ini. Yesaya 66 Tuhan mengatakan apa? Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan sangat banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman dewa-dewa dengan mengikuti seorang yang di tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik seperti balao. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Halilintar. Dalil. Ente mau kemana Pak De? Yang tidak bersunat dibenci. Coba Anda lihat dalam Yehezkiel. Apa yang diterangkan Yehezkiel 44 nomor 6. Katakan begini. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya dan juga tidak bersunat kulubnya, masuk ke dalam tempat suciku, dan dengan kehadiran mereka telah menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapan-santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat demikian, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah.
Dengan berbuat demikian kamu telah membuat kekejian yang lebih daripada yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajiban terhadap aku di dalam jemaat suciku. Itu kata Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang kulubnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah Bani Israel yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat suciku. Para kalilah kalian ini, wah. Kemana hendak kalian pergi? Ayo, ketika Tuhan datang mengumpulkan domba-dombanya dari segala penjuru bumi, mereka dikumpulkan di Israel baru. Kalian yang tidak bersunat dan pemakan babi mau kemana? Hah? Wah, mau kemana kalian? Benarlah kata Al-Quran, kalian itu berhalusinasi. Ya aiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitan illa gurura. Anda mengatakan kami dijanjikan surga. Surga apa, coy? Sedangkan rumah ibadahnya orang Yahudi saja haram hukumnya bagi Tuhan untuk memasukkan Anda ke sana. Karena apa? Karena nonot Anda masih berhelm. Gak boleh masuk ke situ, gak boleh. Haram hukumnya. Kalian di luar aja, jauh dari tempat sucinya umat Israel. Silakan coli di luar sana. Kalian tidak akan punya tempat di tempat sucinya orang Yahudi. Gak boleh. Yesaya 52 yang saya bacakan kepada kalian, orang-orang yang tidak bersunat nonotnya tidak boleh masuk ke kota Yerusalem. Lalu nanti Yerusalem baru, ketika Tuhan mengumpulkan kemudian domba-dombanya, kalian mau ikut juga dikumpulkan. Nenekmu kiper, diperiksa nonotmu, dibuka. Wen kamu apa aja tuan neng kamu apa lali na depan apa boleh kamu sih? Abe. Terpaksa kamu dikasih tendangan penalti dari bokong. Puak, belayang. Tiba di neraka. Begitu. Jadi mau kemana kalian itu? Ya, yang menjanjikan kalian surga itu apa? Tadi ada yang menunjukkan mana janji surga kepada kalian. Tanpa malu-malu dia tunjukkan Yohanes 14 nomor 2 nomor 3. Itu janji Yesus kepada kaumnya yang bersunat. Ayo. La haula wala quwata illa billah. Jadi Anda itu berangan-angan. Anda itu kemudian hanya ditipu oleh janji-janji setan. Kami dijanji surga. Mana? Yohanes 14 nomor 2. Sadarlah kalian saudaraku, itu janji Yesus kepada Bani Israel. Yang kita maksud ini adalah janji Yesus kepada pemakan babi penyembahnya yang tidak bersunat dan ibadah minggu. Mana janjinya? Mana? Mana janjimu Yesus kepada teman-temanku? Tak ada, mereka hanya cuplis. Tak ada, cukup percaya iblis. Itu janji-janji tuh. Kalau ada orang Kristen yang mampu kemudian menunjukkan janji Yesus, ini sayembara nih, sayembara disaksikan oleh ribuan manusia. Kalau ada orang Kristen, baik pendeta atau pastor atau jemaat biasa, yang bisa menunjukkan berdasarkan Bible janji Yesus kepada penyembahnya, pada pemakan babi dan orang-orang yang tidak bersunat akan masuk ke dalam surga, kata Yesus, maka satu, saya berhenti menjadi apologet. Bang Suma tinggal kenangan. Biarkan saya kemudian konsentrasi menjadi artis saja di Dubai. Kedua, YouTube Zulkifli 15 akan saya tutup. Biarkan YouTube saya kemudian menjadi konten apa yang bagus. Lawak bang. Lawakan. Lawak. Iya. Lawakan. Berhenti saya. Tidak ada lagi. Dan api saya minta untuk ditutup segera. Kalau ada orang Kristen apapun jabatannya, orang yang dipatikan sekarang ini, siapa namanya itu yang saya itu? Paus. Bisa menunjukkan ada janji kemudian di dalam Bible kepada orang-orang Kristen penyembahnya yang makan babi dan tidak bersunat akan masuk ke dalam surga, maka semua tadi itu akan saya lakukan. Itu janji saya. Kalau ada loh ya. Lain cerita kalau setelah ini, kalau ada revisi baru, lain cerita. Tiba-tiba kemudian cuplis menulis di Bible,
Yesus menjanjikan surga Firdaus kepada mereka yang ibadah hari Minggu dengan bersungguh-sungguh makan babi dan tidak bersunat. Wah, celaka 12 turunan kalau begitu. Berarti direvisi dong. Ada banyak, Pak. Tapi cita-cita. Di mana tuh? Baru dicita-citakan. Oh, baru dicita-citakan. Oh, senggol dong. Geser sana tendang bokong. Piung, melayang. Tik, masuk ke neraka. Piung. Dalah. Jadi saudara-saudara ya, kembali kepada pembahasan kita dari awal tadi, bahwa berbicara mengenai konsep keselamatan itu harus berpola, harus punya kerangka dari nabi ke murid, dari murid ke murid, dari murid ke murid. Berarti dia keselamatan itu punya mata rantai penyampaian. Yesus sampai ke Lukas aja tidak ada. Yesus sampai ke Paulus aja tak ada. Yesus sampai ke penulis Yohanes tak ada. Yesus sampai ke penulis Markus tak ada. Jadi harapannya hanya sia-sia. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis menjanjikan kepada mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan atau iblis itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Silakan, saya akan live setiap hari, tiap malam. Kalau sudah ada Kristen yang bisa menunjukkan janji Yesus kepada penyembah-penyembahnya yang pemakan babi, yang tidak bersunat, ibadah di gereja, ibadah hari Minggu, maka apa yang saya lontarkan tadi ya tidak akan saya jilat kembali. Saya berhenti menjadi apologet, channel Skip 15 akan saya tutup ya, dan saya akan memilih menjadi artis aja di Dubai. Itu sudah cukup bagi saya. Oke? Silakan dilanjut oleh teman-teman sekalian. Dubai itu berapa kilometer dari Makassar, Bang? Bisa naik sepeda, dekat. Oh, naik sepeda. Ya. Jangan-jangan menjadi penyebab mereka ini diludahi ya, karena mungkin bau kali ya, jadi diludahi sama orang-orang sono ya kalau dia ke sono ya. Barangkali Bang Handi, coba suruh mereka bersendawa ketika baru selesai makan babi. Coba tiup habis makan babi kan, babi panggang yang masih panas. Habis itu tiup. Kira-kira bau apa? Bau sangit. Ya iyalah. Tubuh kita ini, tubuh Bang Suma ini kan di dalam tubuhnya yang mengalir apa? Nutrisi babi, nutrisi anjing, padale, komodo, pararang, apalagi monyet, apalagi walang sangit. Mungkin juga kalau bisa mereka makan juga. Andai kapal selam mereka bisa goreng, digoreng juga kapal selam. Aspal itu andai kan bisa digulung kemudian mereka dadar, baru kasih saus mereka juga makan. Kenapa? Tidak ada yang haram bagiku, semua halal kata Paulus. Dan Paulus harus menjadi apa? Menjadi teladan. Gitu. Jadi darah yang mengalir di tubuh saudara Kristen kita itu ya ada babi, ada anjing. Wajar kemudian kalau mereka susah menerima kebenaran. Wajar. Karena orang itu ya dipengaruhi oleh nutrisi apa yang dimakan. Apa buktinya? Coba Bang Suma buktikan. Ayo Bang Suma buktikan. Kalau makanan itu sangat berpengaruh, buktikan Bang Suma. Buktikan. Kami butuh bukti. Bang Suma buktikan. Jangan cuma om doang. Buktikan Bang Suma kalau makanan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan. Buktikan. Jangan cuma ngomong doang. Ayo. Kapan mau dibuktikan? Iya sekarang Bang Suma, ini kami penasaran. Kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh itu sangat berpengaruh, buktikan sekarang. Jangan cuma omong. Ayo buktikan. Kita kasih bukti ya. Saudara-saudara Kristenku yang dikasihi oleh Tuhan tapi tidak disayangi oleh Tuhan. Dengarkan baik-baik. Apa yang menyebabkan Adam dan istrinya dilemparkan dari Gan Eden? Apa biji. yang Makan buah sebiji. Makanan. Jadi makanan yang menyebabkan nenek
dilempar dari Gan Eden. Bukan karena fulus duit, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena wanita, bukan karena tahta, bukan karena mobil, bukan karena HP, bukan karena harta, tapi karena makanan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ya ayuhan nas, makanlah yang baik-baik dan yang halal dari bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu masuk ke kita melalui makanan. Adam jatuh melalui makanan. Kalian yang makanan diharamkan Anda ambat semua. Adam jatuh dari surga hanya gara-gara satu makanan. Lah ente nanti jatuh dari mana? Semua makanan Anda ambat. Coba. Nah ada makanan yang kalian tidak makan. Adam satu makanan aja yang diharamkan, mereka makan dengan istrinya, dihantam oleh Tuhan. Lah kalian semua yang diharamkan Anda makan semua. Andaikan bisa Pak Bom kalian capcai, Pak Bom juga kalian makan. Salah itu bang, salah Ya, itu. sadarlah Bung, sadarilah itu. Beragama harus gunakan akal sehat. Tapi susah karena di dalam tubuh Anda sudah penuh daging babi. Jadi mau kayak mana lagi berakal. Sekiranya begitu sebagai tantangan saudara-saudara semua, kalau ada di antara kalian yang bisa mampu menunjukkan janji surga untuk kalian dari Yesus untuk Kristen yang menyembah dirinya dan makan babi, maka saya berhenti menjadi apologet. Oke? Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Terima kasih atas semua yang diberikan kepada saya, pada teman-teman, kepada guru-guru saya yang memberikan ruang kepada saya bercerita, berceloteh. Meskipun itu adalah gurauan, tapi ada hikmah di balik itu yang harus dipetik oleh teman-teman Kristen. Apa yang saya lakukan adalah wujud kasih sayang, bukan kebencian. Saya melakukan ini karena mengajak kepada kebenaran, bukan mengajak kepada kesesatan. Kami umat Islam mengakui Yesus Nabi, Yesus Rasul. Selesai. Itu bukanlah suatu pengingkaran. Itu adalah iman. Tapi kalian justru ngaku-ngaku sebagai pengikut, tapi Anda membantah semua perkataannya. Saya kira begitu. Kalau ada salah silakan Anda datang lagi besok. Saya di Sahabat Bang Suma atau di channel manapun, silakan Anda datang kepada saya. Siapapun ente yang keberatan dengan pernyataan saya bertanggung jawab, saya pasang badan dan saya tidak akan mundur selangkah pun. Ingat itu, ingat sekali lagi saya katakan, saya sudah mengimpakkan dan mensedekahkan nyawa saya untuk agama Islam. Jadi saya tidak akan pernah mundur. Apa yang terlontar dari mulut saya tidak akan pernah kuucap, kujilat kembali. Itu pantang bagi saya. Saya orang Bugis Makassar, memegang janji dengan teguh, tidak akan pernah mundur dari perkataan. Orang Makassar, orang Bugis mengatakan, yang disebut manusia adalah apa yang diucapkan dari mulutnya. Saya kira begitu ya teman-teman. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya masih di sini ya, masih di sini. Saya masih intip teman-teman kita untuk belajar, untuk memberikan pengajaran dan belajar bersama. Demikian, silakan. Ya Bang Zuma. Zean, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Zean. Waalaikumsalam. Ini yang baru mualaf kemarin ya. Iya, waalaikumsalam. Masya Allah. Ini ada Evangelion dan Forex yang Kristen masih menyembah anak manusia. Silakan. Malam bang. Ya malam. Apa yang mau disampaikan bang? Sampaikan selamat malam saja dulu bang. Belum ada topik bang. Iya, yang suruh sembah Yesus siapa bang Evangelion? Ya nggak ada yang nyuruh bang, nggak ada yang nyuruh. Wah ini bahaya ini, Bang Andi silakan. Kita itu bang. Kita tidak ada yang nyuruh. Kita itu cuma disuruh percaya bang. Iya, percaya sebagai apa bang? Percaya jika dia datang sebagai manusia bang. Iya, percayanya itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan bang? Yang datang sebagai utusan dan manusia bang. Ya memang tidak mungkin Tuhan ngutus curut kan? Iya kan?
Nah, kalau Anda sudah tahu, Allah kasihnya kepada manusia, Bang. Dia itu iya, manusia, Bang. karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, kan begitu? Cakep. Nah iya, jadi kalau kita sudah percaya sebagai utusan, apa masih perlu kita menuhankan dia? Apa belum cukup mengaku utusan gitu aja nggak cukup itu, Bang? Utusan, Bang. Nah, utusan, jangan dituhankan kalau dia utusan, Bang. Tidak ada larangan menuhankan Yesus, Bang. Yesus berkata seperti yang diikuti Bang Juma tadi, aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Anda baca Itu di dalam untuk- Lukas Itu 21 ayat disampaikan untuk orang munafik. Bentar, Bang. Di dalam Lukas 21 ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang memakai namaku. Untuk apa? Bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan orang, pakai nama Yesus semuanya. Ya, ingat pesannya itu. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. D-nya dibesar di situ. Akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat. Jangan ikuti mereka. Jelas Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang menuhankan dia sesat. Jangan ikuti mereka itu, jangan. Lukas 8 ayat 28. Jelas. Lukas 21 ayat 8. Jelas. Itu pemahamannya salah itu, Bang. Jadi pemahaman yang benar bagaimana ketika Yesus berkata waspadalah supaya kamu jangan disesatkan karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Tuhan. Terus Ya. salahnya di mana? Itu kesalahan penafsiran, Bang. Abang menafsirkan salah itu. Nah, satu-satu dong, ngomongnya satu-satu dong, biar enak kita mendengar. Gimana, Bang? Jadi firman Tuhan itu disampaikan kepada orang-orang yang munafik, yang berbuat demi nama Tuhan, tapi ternyata dia tidak menuhankan Yesus. Seperti itu, Bang. Itu di situ kan ada dua pohon, Bang. Yesus menyontohkan dua pohon. Matius 7 ayat 18. Tidak Pohon mungkin apa? bentar. Pohon apa, Bang? Nah itu di situ Yesus menyontohkan ada dua pohon atau dua ajaran. Tidak Itu mungkin perumpamaan, pohon Bang. yang baik. Iya, ya itu perumpamaan. Pohon itu perumpamaan. Saya nggak ngomong pohon beneran ini. Pohon yang baik tidak mungkin. Dengar, Bang. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kalau Kristen ini ajaran yang baik, pohon yang baik, seharusnya dia tidak menghasilkan orang-orang munafik yang seperti kau katakan. Ini menurut Yesus mana, nih. Bang? Mana, Bang, orang Kristen yang munafik? Nah, katamu tadi itu orang-orang munafik yang menyebut nama Yesus Tuhan. Gimana sih? Tidak, Bang. Itu orang yang mengaku Yesus itu juru selamatnya, tapi tidak menaati perintahnya. Nah, Itu sekarang munafik, Bang. sekarang kalau Anda mengatakan tidak mentaati perintahnya, ketika kamu menyembah Yesus, adakah perintah dari Yesus? Itu kalau menyembah Yesus itu perintah dari Paulus. Paulus berarti yang kau ikuti bukan Yesus. Bukan, Bang. Gimana sih orang? Saya Jadi tanya, adakah Yesus memerintahkan Anda untuk menyembahnya? Enggak ada, Bang. Kalau di Enggak dalam- ada, berarti Anda tidak mengikuti perintahnya Dengar dulu, Yesus. Bang. Kalau di dalam Bible yang sekarang yang sudah diterjemahkan salah-salah, Abang tidak akan menemukan akan sembahlah aku. Bible yang baik yang mana, Bang? Bible yang baik yang mana yang nggak salah-salah, Bang? Yang Bible pertama, Bang, yang masih dalam bahasa Aramaik. Anda bisa bahasa Aramaik? Enggak, Bang, tapi di situ tidak. Aduh, lah gimana Anda bisa tahu? Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Belum. Aduh, Anda mengatakan bahwa Bible yang ada sekarang terjemahannya salah-salah. Ya, Saya tapi tanya sama begini, Anda, Bang. Oke lah, apakah Anda begini, Bang. tahu bahasa aslinya? Anda tahu, Begini, terus Anda Bang. tahu benarnya itu dari mana? Begini, Bang, begini. Kalau Abang tahu tentang bahasa Aramaik, tunjukkan kata Allah di dalam bahasa Aramaik itu, di dalam firman Tuhan Kristen yang pertama. Tunjukkan kata Allah di dalam kalau memang ada. Allah itu bahasa apa, Anda. Bang? Allah itu bahasa apa, Bang? Itu kan bahasa Quran. Nah ya, Quran bahasa apa, Bang? Bahasa Arab, Bang. Lah, Anda sudah tahu kalau Allah itu bahasa Arab, kenapa Anda minta di dalam bahasa Aramaik? Ya, Gimana karena sih itu- Anda ini?
Coba contoh nih, karena nih, itu, Bang, kasih saya contoh gini, Bang. oleh orang Muslim, Bang. Contoh begini nih, contoh nih. Coba saya carikan kata payung di dalam bahasa Inggris, coba. Hah? Kata payung dalam bahasa Inggris ada enggak, Bang? Anda ini gimana sih? Ada, Bang, karena payung itu bahasa Indonesia. Lah ya itu, kenapa Anda tanya kata Allah di dalam bahasa Aramaik, sementara Allah itu bahasa Arab? Anda kok blunder? Tadi kan Bapak ingin bertanya mana di dalam kitab Yesus mengatakan kalau di dalam kitab yang sekarang yang sudah diterjemahkan. Ya oke. Sekarang tunjukkan kepada saya dalam bahasa Aramaik Yesus menyuruh menyembah. Oke, saya tunggu. Enggak ada, Bang, karena saya belum tahu terjemahnya. Kau ini gimana sih? Tantang Anda, saya tantang Anda, tunjukkan di dalam kenapa saya yang membuktikan? Anda yang mengatakan yang benar itu dalam bahasa Aramaik. Bukan saya yang membuktikan. Anda yang mempunyai. Anda seharusnya yang bertanggung jawab. Bukan saya. Anda yang bertanya kok saya yang bertanggung jawab. Loh, Anda kan membuat pernyataan. Jadi Anda harus membuat, Anda yang harus bawa dalil, bukan saya yang menunjukkan dalilnya. Dari tadi, Bang, saya tidak bertanya. Yang dulu Ustadz Sugi ke Evangelion aja ini yang pintar sedikit. Ini nggak bener nih, orang udah blunder kemana-mana. Dia nanya, bentar, dia nanya di mana dalam bahasa Aramaik ada kata Allah. Nah, pertanyaan yang sama, di mana dalam bahasa Inggris ada kata payung? Jawabnya dia apa? Ya nggak ada lah, payung kan bahasa Indonesia. Jawaban yang sama, ya nggak ada lah, Allah kan bahasa Arab. Clear itu? Aduh, memang otaknya taruh di mana nih orang ini tadi? Oh, yang benar itu yang bahasa Aramaik. Oke, Anda ngerti bahasa Aramaik? Enggak. Jadi tahu dari mana kau bahasa Aramaik itu lebih benar? Kan koplak kan? Parah nih. Tenoten kau nih. Yang penting bisa ngomong atau ngomong yang penting. Dia kalau yang penting bisa ngomong, anjing juga bisa gung. Nah, yang penting menggonggong itu anjing. Kalau manusia itu dipikir dulu baru ngomong, itu manusia. Kalau asal menggonggong, nah itu anjing. Ini ndak asal menggonggong, begitu dimintai bukti, kita yang disuruh membuktikan, kan geblek. Apaan kayak gitu tuh? Aduh, bener-bener ten. Ayo lanjut yang lainnya. Ya, Evangelion, selamat malam. Silakan buka mute-nya. Malam, Bang. Iya, ini loh, penting loh ini pertanyaan ini. Siapa yang suruh sembah Yesus? Penting kali loh ini. Gak ada perintahnya, Bang. Lah, kenapa Anda sembah dia? Karena dia itu dari Bapak, Bang. Dari Bapak, Bang. Dari Bapak. Bang Alayubi silakan. Mungkin Bang Alayubi lagi. Kalau alasannya dari Bapa, Bang, Yesus itu dari Bapa. Seharusnya yang Anda sembah bukan cuma Yesus, Bang. Anda baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Coba saya bukakan 1 Yohanes 4 ayat 4. Biar tahu dia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Anak-anakku berarti banyak. Kenapa Anda sembah itu yang berasal dari Bapa itu? Kok cuma Yesus? Kalau alasannya Yesus itu disembah karena dia berasal dari Bapa, sementara di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Nah, itu Tuhan semua itu. Oh, itu bukan dari Yesus itu, Bang. Itu Paulus itu, Bang. Bukan Paulus, Yohanes itu, Bang. Jadi gini, Bang. Jadi gini, kenapa itu dipertanyakan? Siapa yang menyuruh menyembah kamu? Ya, Anda jawab tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kamu berasumsi sendiri. Ya, membuat aturan sendiri. Padahal di dalam kitab Anda, di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Padahal Yesus mengatakan, gak ada kata sembah kan, Bang? Di situ gak ada sembah kan, Bang? Cuma itu kan aturan pokok, Bang. Aturan pokok itu, Bang. Ya, aturan pokok. Jadi itu sifatnya bercabang.
Walaupun di situ tidak dikatakan jangan sembah, di situ apa yang dikatakan? Jangan membuat opini sendiri. Jangan berasumsi sendiri. Nah, pertanyaan saya ketika Anda menyembah Yesus itu berdasarkan asumsi sendiri atau berdasarkan perintah? Tepatnya bukan menyembah Bang, tapi percaya kepada Dia. Berarti kamu nggak nyembah Yesus? Menyembah kepada Bapa Bang, menyembah kepada Bapa. Oke. Kalau Anda tidak menyembah Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Dia datang sebagai utusan dan hamba Bang, itu Bang. Bukan Tuhan. Sebagai anak manusia Bang, datang dia. Iya. Saya ingin kejelasan Anda. Apakah dia utusan atau Tuhan? Udah itu aja. Dia tetap dia Bang. Buka Filipi 2 Bang. Saya ini tanya, dia ini Tuhan bukan? Itu aja. Kalau iya, kalau bukan. Enak gitu loh. Nggak usah muter-muter. Biar enak kita. Anak saya ketawa-ketawa ini Pak D. Dia Tuhan atau bukan? Itu aja kok pertanyaan saya. Jangan muter dong. Enak gitu loh. Jadi apa ya namanya, konsisten gitu. Pasti, jawaban tuh pasti gitu loh. Jangan ngambang jawab itu. Dia utusan atau bukan? Sudah. Dia datang sebagai saya nggak nanya itu, saya nggak nanya dia datang. Saya tanya dia ini, ya, predikatnya ini sebagai apa dia? Tuhan atau bukan? Udah. Dia siapa? Yesus Iya. Bang. Dia sebagai utusan. Utusan, berarti bukan Tuhan ya? Berarti bukan Tuhan ya? Anak manusia itu datang sebagai utusan dan hamba. Buka Filipi. Oke, itu saya ayat setuju. 6. Saya setuju, Bang. Karena di dalam Matius 12 ayat 18, Yesus seorang hamba. Saya setuju itu. Berarti ketika Anda sudah mengakui Yesus itu hamba, Yesus itu Tuhan, utusan, berarti dia bukan Tuhan, bukan yang mengutus. Setuju? Tergantung perspektif Bang. Nah kan, nggak berani dia nggak berani terus terang, dia tidak berani memberi jawaban pasti gitu loh. Kenapa Anda gantung-gantung seperti ini? Bukan gantung Bang, saya itu bicara sesuai teks Bang. Iya, sesuai teks bahwa Yesus itu hamba, saya benarkan. Yesus itu utusan, oke, saya benarkan, ya kan? Nah, ketika Anda sudah mengatakan Yesus utusan, Yesus hamba, harusnya Anda harus konsisten di sini, nggak pakai tapi-tapi. Karena apa kata Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak sama dengan tuannya. Nah, berdasarkan ayat ini, kalau Anda betul-betul mengakui Yesus utusan, Yesus hamba, Anda tidak akan lagi menyebut Yesus Tuhan. Sepakat? Sepakat. Ya, sepakat enggak? Tuhan itu maha kuasa Bang, tidak bisa. Saya nggak nanya maha kuasa, nggak nanya itu. Seperti itu Bang. Oh gitu, jadi Yesus itu walaupun dia Tuhan, walaupun dia hamba, dia utusan gitu. Ya. Tuhan itu bisa menjadi yang diutus itu Bang. Oh, itu ayatnya mana Bang? Tuhan bisa menjadi yang mengutus itu mana? Berarti Yesus bohong nih. Nah makanya Bang nih, makanya baca Filipi 2 ayat 6 sampai 8 Bang. Itu pernyataan Paulus Bang. Itu pernyataan Paulus. Di sini kesetaraan. Iya, itu perkataan Paulus. Paulus ngomong kayak gitu tuh, Bang. Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Oke, pertanyaan saya, Paulus dapat kata-kata seperti itu dari siapa? Sementara Yesus, dia tidak akan berbicara dari kehendak dia sendiri. Ya, Yesus itu berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia katakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Semua yang aku katakan sesuai yang aku dengar. Ini pernyataan Yesus. Nah, ketika Paulus mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu, Paulus dapat dari mana itu? Sementara Yesus sendiri tidak pernah
mengatakan bahwa aku adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dapat dari mana itu, Bang? Paulus itu, Bang. Sementara Yesus mengatakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Ini yang bohong Paulus atau Yesus? Silakan. Tidak ada yang berbohong, Bang. Loh. Paulus mengatakan, Yesus mengatakan seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Menurut Paulus, ya Tuhan itu mengutus dirinya, menyerupakan dirinya dengan hamba. Nah, ini yang benar yang mana ini? Ini kontradiksi ini. Tidak, Bang, itu semua selaras, Bang. Selarasnya di mana? Menurut Paulus, Tuhan mengutus dirinya, menyampaikan dirinya dengan hamba. Ini menurut Paulus. Sementara menurut Yesus tidak. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Samanya di mana? Kok sama sih? Paulus mengatakan Tuhan mengutus dirinya. Ya, dengan Filipi 2 itu bisa kita artikan Tuhan mengutus dirinya sehingga dia sama seperti hamba. Ya. Nah, sementara menurut Yesus seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Kita bedah, Bang, ya. Kita bedah. Ya, di dalam perjanjian lama sebelum Yesus itu datang di Keluaran 3 ayat 14 saat bertatapan dengan Musa. Musa kan itu bertanya, Bang. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firmannya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah." Akulah itu dalam bahasa ASEAN itu ego eimi, Bang. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Di situ belum dinyatakan, Bang. Belum dinyatakan namanya, Bang. Tapi di Yohanes 8, bentar, Bang. Saya buka ayatnya dulu. Udah, ini saya tanggapin dulu, Bang. Di Keluaran ini Ya, bukan Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan mengutus Musa. Makanya diperhatikan itu. Ya, firman Allah kepada Musa. Bentar. Saya sudah nggak usah jelasin aku, Bang. Aku udah ngerti ayat ini, Bang. Ngerti apa? Coba. Ini menurut Anda Tuhan mengutus Tuhan. Ini salah Anda. Karena ini konteksnya bukan Tuhan mengutus Tuhan, tapi Tuhan mengutus Musa. Ngerti apanya? Maksud. Kenapa Anda pakai ayat ini? Kalau di sini, sabar, Bang. Bentar. Kalau di sini Anda katakan, enggak, saya tanya sama kamu. Anda mengutip Keluaran 3 ayat 14 ini maksudnya apakah Tuhan mengutus Tuhan atau Tuhan mengutus Musa? Jangan ke situ dulu, Bang. Gini loh. Jadi untuk apa Anda mengutip ayat ini? Gini loh, Bang. Maksudnya kita bedah itu. Tuhan ini kan berkata dia kan di sini kan akulah, berarti kan dia menyatakan dirinya aku kan, Bang, di situ. Gitu loh. Maksudnya di perjanjian baru di kitab Yohanes itu ada Yesus juga mengatakan seperti ini, Bang, gitu loh, Bang. Itu, Bang, maksudnya, Bang, bukan narasinya ini ke apa? Ini aku tahu ini untuk mengutus Musa ini. Nah, oke. Kalau Anda jawab ini untuk mengutus Musa, oke, saya setuju. Nah, di dalam Yohanes 8 ya yang Anda mau sebut itu, ya, aku berkata kepadamu, kamu akan mati di dalam dosamu jika tidak percaya akulah dia. Ya, sesungguhnya gitu, aku berkata kepadamu, kamu akan mati di dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia di situ apa, Bang? Akulah dia apa? Mesias yang dijanjikan, Bang. Bukan di situ Yesus ngaku Tuhan. Salah Anda. Di perjanjian lama juga berkata akulah, itu artinya apa? Oh, jadi kalau ada orang berkata aku gitu, dia Tuhan. Gitu. Emang Bang, siapa ini namanya? Berani berkata akulah. Kenapa nggak berani? Akulah. Kenapa? Mengakui diri. Iya, akulah. Kalau makanya sudah mati, makanya dilihat konteksnya, Bang. Makanya dilihat konteksnya. Masih bisa berkata aku nggak, Bang? Kalau sudah mati. Maksudnya di sini, Bang, kalau kita semuanya itu sudah mati, tinggal
Tuhan kita yang masih berkata aku gitu loh Bang. Akulah ini siapa Bang? Emangnya Yesus waktu ngomong gitu udah mati? Ini kalau di Islam itu tasawuf Bang. Ini Bang. Ini ya, coba kita baca dari ayat sebelumnya. Ya, dari ayat 22. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena tadi aku berkata, aduh, disela-sela terus. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat konteksnya, ini Yesus itu ditanya oleh orang Yahudi, ini kamu ini Mesias bukan sih? Itu loh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi di sini ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Ini tidak berbicara ketuhanan. Kenapa kalau tidak percaya Yesus itu berdosa Bang?